Halo sobat pendengar setia Radio Semasa Meta, kenalin aku Chandra dan kali ini aku akan jadi host kalian dalam acara baru yaitu Browser. Oh ya, kali ini aku nggak sendirian, aku sama temanku Revangga. Halo teman-teman di rumah, gimana kabarnya nih? Mungkin Revangga mau kenalin diri dulu. Oke, jadi terima kasih ya Ian atas waktu yang telah diberikan. Halo teman-teman di rumah, gimana kabarnya kalian? Aku harap kalian tetap baik-baik saja ya. Gimana puasanya? Semoga puasanya tetap lancar terus. Oke, jadi kenalin, nama aku Revangga Wahyu Aji Saputra, bisa dipanggil Revangga. Aku di sini dari kelas 11-8. Mungkin udahan dulu ya sesi perkenalannya. Oh ya, semasa kan terakhir ini ada acara P5. Nah, P5-nya kan tentang pembulian. Jadi aku sama Revangga ini mau membahas tentang pembulian itu sendiri. Jadi menurut Revangga, sependapatnya Revangga ya, ini pembulian itu apa sih? Oke, jadi kan kita lagi bahas tentang pembulian ya. Iya. Mungkin kita mulai dari definisi dulu ya. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, pembulian atau bullying atau perundungan itu adalah salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk seseorang atau kelompok lain yang dia itu gunanya adalah untuk menyerang kondisi psikis ataupun fisik orang tersebut gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih pemahaman kamu? Kalau sependapat aku ya mungkin hampir sama. Jadi bullying itu tindakan kekerasan dari individu atau sekelompok orang kepada individu atau kelompok yang lain itu secara berulang-ulang. Jadi mungkin aku masih awam ya, tapi Revangga ini mungkin lebih tahu kayak bullying itu apa aja sih Kak jenisnya itu. Mungkin Revangga bisa jelasin? Oke, jadi kalau menurut pendapatku ya dan menurut pemahamanku juga selama aku ngikutin materi dari Bapak Ibu Guru Fasilitator di SMA Negeri 1 Magetan. Jadi bullying itu jenisnya tuh ada 5. Yang pertama itu adalah bullying verbal, yang kedua adalah bullying non verbal, yang selanjutnya itu adalah bullying relasional, terus ada juga bullying seksual, dan yang terakhir ini yang lagi marak banget terjadi adalah bullying di dunia maya ataupun cyberbullying gitu. Kayak bullying itu kayak gimana ya itu ya biasanya? Sebabnya kayak apa sih yang bikin ada pembulian itu? Mungkin Revangga atau apa enggak itu? Oke, kalau dari pendapatku pribadi ya, penyebab dari bullying itu bisa berbagai macam faktor, dan asalnya datangnya itu bisa dari mana aja. Bisa dari faktor teman, bisa dari faktor diri sendiri, bisa dari faktor keluarga. Nah, biasanya begini. Kalau semisal dari faktor teman, biasanya itu adalah kondisi di mana lingkungan pertemanan dia itu tidak baik. Jadi akhirnya dia tuh temenan sama orang-orang yang toksik ya. Terus akhirnya dia tuh kebawa. Mungkin bisa saja dia tuh temenan sama pembuli-pembuli juga. Akhirnya secara tidak langsung kamu tuh juga jadi pembuli gitu loh. Terus selanjutnya dari faktor diri sendiri. Gini. Ketika seseorang itu pernah menjadi korban bullying di masa lampau, otomatis di dalam hatinya itu akan ada rasa dendam. Dan bisa jadi di kehidupan yang seterusnya ataupun nanti di masa depan dia itu berpotensi untuk menjadi pelaku bullying. Why? Karena dendam itu tadi. Kayak gini, aku dulu dibully, aku dulu diginiin sama temanku, aku nggak terima, akhirnya aku melampiaskan ke teman-temanku yang baru di sekolah yang baru, akhirnya aku jadi pembuli. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang aku sebutin tadi adalah dari faktor keluarga ya. Ini mungkin bisa jadi karena kurangnya komunikasi yang baik atau yang harmonis antar sesama anggota keluarga. Bisa juga dari pola asuh orang tua yang salah. Terus bisa juga sama luka dalam batin kita. Kayak orang tua kita tuh kayak begini gitu, kayak kurang memberikan kita kasih sayang yang cukup. Akhirnya kita itu kayak membutuhkan kasih sayang dari dunia luar. Akhirnya kita itu melakukan pembulian. Kita mencari perhatian dengan melakukan pembulian. Otomatis seorang pembuli dia itu akan diperhatikan oleh teman-temannya sebagai orang yang melakukan kekerasan terhadap dia. Jadi dengan cara itu akhirnya dia bisa dapat perhatian dari teman-temannya, begitu sih. Gimana nih Yan?
apalagi mungkin yang pengen kamu obrolin atau pengen kamu tanya ini biar supaya teman-teman di rumah juga mungkin lebih paham sama kegiatan kita yang kita lakuin di SMA Negeri 1 Magetan selama P5 bullying itu apa aja gitu. Kan tadi kayak sebab latar belakang bullying Iya, tadi. kayak faktor penyebab dampaknya. Faktor gitu. penyebabnya. Akibatnya bullying itu apa aja? Oke. Akibatnya. Nah, kalau dari akibat ya, mungkin kalau dari akibatnya itu aku ada dua akibat. Yang pertama itu dari sisi korbannya, yang kedua itu dari sisi pelakunya. Kita mulai dari yang sisi korbannya dulu ya. Iya. Korban bullying itu bisa merasakan kayak dia itu hilang rasa kepercayaan diri. Terus dia ngerasa kalau dia tuh nggak punya harga diri itu rendah karena dia tuh sering diinjek-injek sama teman-temannya yang sering ngebully dia gitu loh. Dan itu bahaya banget. Terus ada juga yang prestasi belajarnya menurun karena minat belajar dia yang menurun, akhirnya prestasi dia itu juga ikut turun. Kondisi psikologisnya yang saat itu tidak stabil akhirnya membuat dia itu juga malas belajar gitu loh. Itu yang ketiga ya. Yang selanjutnya itu bisa jadi kita tuh jadi kayak murung, sedih dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu kita bisa jarang masuk sekolah. Itu paling sering terjadi di lingkungan sekolah yang selama aku dulu di sekolah-sekolah gitu, itu sering banget terjadi kayak gitu. Ada teman aku yang dibully terus akhirnya dia gak nyaman kan, akhirnya dia tuh gak mau sekolah, dia tuh mogok sekolah karena dia tuh gak mau ketemu sama pembulinya itu gitu loh. Gitu. Kalau dari sisi korban itu ya. Kalau dari sisi pelaku, yang pertama kondisi psikologis dia itu makin rusak. Dengan dia melakukan pembulian terus, otomatis kayak gimana ya, ngebuat dia itu jadi memiliki jati diri yang jahat gitu loh. Dia itu jadi gak bisa menghargai orang lain, gak bisa menghormati orang lain. Terus ngerasa kalau dia itu akhirnya, wah aku paling menang, aku menang superior sendiri gitu. Aku senior banget di situ. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya kondisi psikologisnya dia bakalan jelek, bakalan gak baik, jahat lah intinya kayak gitu. Terus selain itu mungkin dia itu juga jadi kayak gak punya temen karena dia nakal, dia seorang pembuli, dia bisa jadi gak punya temen gitu. Jauhin gitu ya. Dijauhin gitu sama Gara-gara bullying itu. teman-temannya bisa dijauhin gitu. Terus apalagi ya, mungkin kalau dari segi faktor pembulinya atau pelakunya mungkin kayak dia akhirnya itu sulit untuk bisa mendapatkan teman lagi karena mungkin orang-orang di sekitar dia itu tahu kalau semisal dia itu juga salah satu dan pernah menjadi pelaku bullying. Akhirnya dia itu dikenal masyarakat sebagai orang yang jahat, seorang pembuli gitu. Jadi akhirnya kayak orang-orang tuh jadi males guys temenan sama dia. Kayak ilfil terus nggak mau dia kan orang jahat gitu. Orang jahat gak usah gitu. Mungkin bisa juga nggak sih kalau yang pelaku itu jadi potensial jadi kriminal gitu? Bisa juga karena kayak gimana ya, kriminal sama bully itu kan lahir atau tumbuh dari hal yang sama-sama jelek, ditumbuhkan dari psikologi seseorang yang sama-sama buruknya. Seseorang yang melakukan tindakan bullying dan dia itu tidak segera sadar, tidak segera mendapatkan lingkungan yang bagus, tidak segera meninggalkan lingkungan jeleknya dan lain sebagainya, dia itu bisa jadi akhirnya kayak gimana ya, menimbulkan suatu tindakan-tindakan atau aksi-aksi kriminal, dan itu udah pasti sangat-sangat melanggar norma dan aturan hukum yang ada di negara kita sih gitu. Kayak anggap aja gini, seorang pembuli yang dia itu suka banget malak-malakin temennya. Itu kan kalau semisal gimana ya, terjadi di anak-anak sekolah, itu kan mungkin kan biasa. Tapi ya walaupun biasa, itu kayak gimana ya, maksudnya biasa itu dia itu normal terjadi, tapi itu adalah tindakan yang salah dan tidak bisa dinormalisasi gitu. Karena dia itu sering malakin temennya, akhirnya bisa jadi dia tuh waktu gede dia gak mau kerja dan lebih milih jadi kayak perampok, jadi preman yang suka malak-malakin duit, pencuri gitu. Karena dia tuh ngerasa kalau ya udah dapetin uang tuh segampang ini, udah masuk zona nyamannya gitu. Cuman tinggal meres orang, minta duit ke orang, akhirnya ya udah dia gak mau kerja gitu loh. Dan itu udah pasti salah sih. Kalau menurut kamu pribadi ya, dari lingkungan kamu saat ini, kamu itu nggak Ian melihat kayak ada tindakan atau aksi bullying gitu nggak di antara teman-teman kamu? Kalau aksi bullying kayaknya dulu pas SD kayaknya itu
tahu seingatku ya. Ini cerita dulu mungkin. Jadi dulu itu ada teman aku. Dia itu emang kelihatannya kan emang ya jadi kayak bos lah di SD ku dulu. Jadi bos. Ya jadi kayak emang udah paling merasa paling berkuasa emang soalnya pada nggak berani sama dia. Terus dia tuh mulai kayak malak lah ke teman-teman kelasnya itu. Dia mulai kayak pertama maknya kayak dikit-dikit gitu kayak ya sekitar 1.000 lah 2.000 lama-lama kayak ngelunjak gitu. Jadi kayak makin tinggi, nominalnya makin tinggi yang harus tinggi ya. Jadi kalau dari yang 1.000 2.000 jadi berapa tuh? Mungkin bisa sampai 10.000 20.000 gitu. Jadi itu kayak kalau jadi dipaksa gitu kan, yeah. Kan emang maksa kan gitu ya. Jadi dia maksa kalau enggak itu ya dihajar. Waduh, itu parah banget sih. Terus akhirnya gimana tuh? Nggak tahu ya kalau itu ya sekarang. Tapi jadi, itu dari sekolah kamu dulu tuh tindakan dari guru-gurunya tuh apa? Mungkin guru-guru itu nggak tahu kalau dia kayak gitu. Kalau kelihatan dari luar tuh kayak dia cuma ya biasalah itu anak seumuran segitu SD nakalnya ya kayak gitu juga. Kalau orang-orang katanya sih cari jati diri ya kayak gitu. Tapi aslinya itu nggak benar harusnya. Jadi guru-guru mungkin teman-temannya sendiri juga nggak tahu kalau dia kayak gitu. Teman-teman yang biasa main sama dia yang dicap kayak orang-orang nakal lah, orang-orangannya lah gitu. Mungkin pada nggak tahu itu. Jadi dicap sebagai seorang teman yang baik sama orang-orang yang nggak dipalakin sama dia gitu ya? Iya. Oke. Dicap ya teman baik. Kadang dia mah ke teman-temannya itu mah sampai dia bagi-bagi uang, tapi teman-temannya itu nggak tahu kalau itu uang hasil malak. Aduh, bahaya sih sama kayak gitu. Terus gimana akhirnya dia tuh kayak udah selesai, udah dapat sanksi dari bapak ibu guru, terus akhirnya dia jadi baik gitu apa gimana? Nggak tahu deh kalau itu udah lama aku juga udah ngelupain itu. Jadi kalau semisal sampai kamu lulus SD itu dia masih kayak gitu ya, masih kayak nakal gitu. Ya gitu. Sayang banget ya gitu. Ya kita doain semoga dia nanti dimanapun dia sekolah saat ini, semoga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Soalnya kayak ya gak seneng juga gak sih kalau semisal kita punya temen yang kayak gitu. Kalau semisal aku ngerasain jadi teman-teman dia yang dipalak pun juga kayak ngerasa gak nyaman gitu loh. Aku pun mungkin juga gak berani sekolah kayak ya temanku aja kayak gitu gak berani gitu loh. Temanku aja setiap hari kayak mintain uang sakuku, mintain uang jajanku kayak yaudah gak nyaman lah intinya kayak gitu. Kalau buat Rifanga sendiri pernah nggak sih Kak di lingkungannya kayak pembulian itu sendiri pernah ngalamin nggak gitu? Kalau dari lingkungan aku sendiri gitu jujur aku pernah ngerasain pembulian, tapi bukan bullying yang secara fisik ya, tapi bullyingnya itu secara verbal atau lisan, jadi kayak dikata-katain gitu. Jadi aku tuh gimana ya, aku tuh kan sebenarnya orangnya itu nggak terlalu gimana ya, nggak nakal lah, mungkin kayak gitulah, nggak nakal. Dari pandanganmu nggak nakal gitu, kayak kutu buku, terus kayak apa tuh suka ngerjain tugas gitu loh. Terus akhirnya tuh teman-temanku kayak bilang gini, kamu nih apa sih kayak cowok kayak anak cewek suka banget sama nulis suka banget sama kayak gini minimal tuh ya nakal lah, minimal keluar, minimal gini gitu, minimal ngopi gitu. Nah, minimal ngopi kayak gitu. Aku tuh jujur dulu pernah digituin dan aku down banget. Kayak gini, menurut pendapatku sendiri dan menurut pemahamanku, kita sebagai pelajar itu kan ya kewajiban kita itu adalah belajar. Kayak ngopi, main, nongkrong sama teman itu kan ya hal-hal yang kita kesampingkan kan. Boleh, yang penting tugas kita sebagai pelajar itu kewajibannya. Nah, kewajiban kita itu udah kita tunaikan dulu gitu loh. Tapi kenapa ketika aku tuh ngelakuin hal yang menurutku benar, yang menurut bapak ibu guru benar, yang menurut orang tuaku benar, justru tuh salah di mata teman-temanku. Dan dulu karena aku waktu itu masih polos ya, aku tuh nggak tahu itu sebenarnya benar tuh yang mana. Soalnya setiap hari teman-temanku tuh ngomong kayak gitu loh. Terus akhirnya aku tetap kekeh sama pendirianku. Aku nggak dengerin apa omongan mereka, aku tetap belajar dan ya berjuang gitu loh ya. Akhirnya sampai makin kesini, makin gede, makin dewasa, akhirnya udah mulai paham lah yang benar tuh yang mana, yang salah tuh yang mana. Dan mungkin dari penilaianku saat ini mungkin ya teman-temanku waktu itu tuh ya salah gitu loh. Kalau misal aku tuh di kayak gitulah. Dulu juga gak ngerti sih kalau itu tuh termasuk bullying apa bukan gitu.
barulah ketika sekarang ini aku udah ngerti kalau misal itu tuh ya baru ngeh kalau itu bullying. bullying gitu, ternyata itu bullying verbal gitu. Tapi rata-rata emang bullying verbal itu kayak nggak, kita sendiri ya mungkin nggak ngerasa kalau bullying itu masuk bullying, soalnya kayak kalau diolok-olok, kalau dia itu udah kayak makanan sehari-hari kalau gitu biasanya. Jadi kalau aku mungkin pernah ya kok dibullying verbal itu, mungkin aku pernah, tapi aku ngerasa ya udah emang aku kayak gitu, emang ya udah aku terima aja biasanya. Tapi kalau buat aku pribadi ya, mungkin itu yang kamu maksudkan itu adalah bercandaan gitu ya. Yeah. Bercandaan. Nah, bercandaan yang kayak mungkin pakai kata-kata mengolok-olok gitu ya. Bercandaannya kayak gitu, itu menurutku sah-sah saja. Yang penting tidak melewati batas. Kayak nggak bawa-bawa nama orang tua atau kayak gimana gitu. Yang penting nggak terlalu menjelekkan. Itu menurutku nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bercanda itu adalah ketika diantara kedua belah pihak kayak kita bercanda. Aku ketawa, kamu ketawa, aku seneng, kamu seneng. Itu ya udah namanya kita bercanda gitu. Walaupun bercandaan kita yang kayak gitu, ya itu namanya kita bercanda karena kita sama-sama ketawa, sama-sama seneng. Beda cerita kalau semisal aku mengolok-olok kamu niatku ketawa. Niatku memang bercanda, niatku bercanda, aku ketawa, tapi baper lah istilahnya. Baper, nah itu namanya bullying guys, itu namanya bullying, itu gak baik karena temanku ini itu dia nggak suka gitu loh, dia nggak ikut ketawa, dia justru malah tersinggung sama bercandaanku yang kayak gitu loh, gitu sih. Mungkin Revangga tahu nggak sih cara ngatasin bullying itu sendiri? Kan dari sekian banyak cerita kan tadi Revangga tadi udah dibullying, jadi korban bullying ya. Itu cara ngatasinnya itu mungkin Revangga tahu apa gimana? Oke, jadi kalau buat aku pribadi ya, kalau mengatasi permasalahan bullying ini tuh yang pertama itu yang pasti harus wajib banget dilakukan itu adalah edukasi atau pendidikan. Kita harus buat masyarakat luas atau pelajar-pelajar di luar sana kalau semisal bullying tuh bahaya loh. Bullying itu dampaknya bisa bahaya banget, bahkan bisa menyebabkan kematian. Karena korbannya mungkin psikologisnya nggak kuat, terus akhirnya ya dia bunuh diri gitu loh. Dia nggak punya teman yang baik buat diajak bicara, terus akhirnya itu bunuh diri. Dia nggak down gitu. Dia udah kayak gimana ya, putus asa lah gitu loh. Depresi, putus asa gitu. Itu bahaya banget sih. Kayak bullying yang sepele akhirnya bisa membuat orang lain tuh kehilangan nyawanya, itu bahaya banget. Yang pertama dari edukasi itu sendiri, yang kedua adalah ini buat korbannya ya, gini. Kalian jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain, terutama pelaku-pelaku bullying yang membuli kalian. Jangan terlalu kalian tanggepin serius. Ingat, kita hidup di dunia ini itu untuk kebaikan kita sendiri. Mau bagus atau jeleknya kita di masa depan, teman kita yang membuli kita tadi itu gak akan pernah tanggung jawab, gak akan pernah tahu gimana kita nanti ke depannya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah fokus sama diri kita sendiri. Yakinlah kalau semisal ya dengan kita fokus, kita bisa menjadi apa saja di masa depan sana. Malah justru gini, buktikan sama teman-teman kalian yang bully kalian kalau semisal kalian itu bisa sukses. Ini loh teman kalian, ini loh aku yang kalian bully dulu, teman kalian yang kalian bully dulu tuh akhirnya masa depan tuh bisa sukses kayak gini gitu. Terus kalau semisal kalian itu sedang mengalami bullying, kalau kalian itu sedang mengalami perundungan oleh teman kalian, jangan segan-segan, jangan takut, jangan malu buat laporin itu ke bapak ibu guru kalian. Laporin aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu justru malah bagus. Yang pertama, kalian itu bisa nyampein unek-unek kalian, ya. Yang kedua, akhirnya bapak ibu guru tuh tahu kalau semisal kalian lagi dirundung. Terus yang ketiga, akhirnya permasalahan perundungan itu bisa selesai gitu loh. Jadi kalau buat aku intinya itu sih, kayak edukasi kalau bullying itu salah. Yang kedua itu ningkatin value diri kita sebagai korban. Yang ketiga itu adalah berani buat speak up, berani buat ngomong terus terang kalau semisal kita tuh jadi salah satu korban bullying sama teman kita sendiri. Kalau dari segi pelaku ya yang jelas kalian harus sadar guys, kalau semisal teman kalian itu sama-sama manusianya kayak kalian, sama-sama punya hati. Jadi kayak please lah, kalian tuh jangan ngelakuin hal itu karena itu sama sekali nggak keren bro. Kasian teman kalian beneran, kayak hari-hari kalian gituin teman kalian tuh kasian teman kalian tuh gak nyaman sama
Gak tinggi dan nyaman. iya sama So, tindakan kalian itu tindakan gak nyaman sendiri. gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Tapi gimana ya, korban bullying itu biasanya bukannya jadi kebanyakan ya, mungkin kebanyakan atau nggak berani buat ngungkapin kalau dia itu aku jadi korban bullying gitu, ngungkapin ke guru kan nggak berani malah biasanya kayak gitu. Jadi agak susah ya mungkin kalau itu. Iya. Soalnya biasanya yang dibully itu bukannya udah kena kayak, mungkin mentalnya udah nggak kena, jadi kayak merasa nanti kalau aku ngelaporin terus aku malah di ini makin dibully, terus dia mikir gitu biasanya. Jadi dia makin takut lah buat itu. Mungkin pembahasan kita kali ini sampai sini aja nggak sih? Udah nggak kerasa udah 20 menit deh. Iya 20 menit gak kerasa ya. Nggak ini. kerasa tuh, bener-bener nggak kerasa. Bener-bener belajar banyak loh ini kita, kayak mulai dari definisi bullying itu sendiri, terus dampaknya, faktornya, contoh-contohnya, terus gimana cara kita sebagai pelajar itu supaya kita tuh bisa mengatasi permasalahan bullying apabila terjadi di sekitar kita gitu ya. Emang banyak banget sih emang belajar hal-hal yang bisa kita ambil dari segmen kali ini ya. Ya. Mungkin segitu aja acara kali ini, acara browser kali ini. Nanti mungkin kedepannya akan membahas hal-hal yang lebih seru dari ini. Sekian dari kami. Dadah. Dadah teman-teman.